Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, kita bersyukur sampai saat ini Allah berikan nikmat kita bisa melaksanakan ibadah salat duhur dan berpuasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, kalau kalian mencintai Allah, mencintai aku, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang hari ini insyaallah kita tidak membahas pembahasan yang berat, kita yang ringan-ringan saja, karena kalau berat-berat mangke ndak cepat lapar Pak. Jadi insyaallah kita yang ringan, masalah fikih kaitannya tentang sahur ya, kaitannya tentang bersahur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahur itu sangat penting. Sahur itu mendatangkan keberkahan, maka dari itu jangan kita meninggalkan sahur. Kadang-kadang di antara kita ada yang sudah tidak nyaman lagi makan jam 3, atau kita mendapatkan anak kita nggak mau bangun. Nah, maka Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya sahur itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Siapa yang tidak ingin berkah Bapak Ibu? Berkah itu khairin kathirin ya, kebaikan yang sangat banyak. Uang sedikit tapi berkah, manfaatnya banyak ya. Orangnya ya satu tapi kemanfaatannya sangat banyak bagi umat muslim. Ini barokah ya. Jadi bersahurlah Bapak Ibu, jangan kita tinggalkan sahur dengan alasan apapun ya, kecuali kesiangan mungkin ya. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, barang siapa yang ingin berpuasa hendaklah dia bersahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu hadis riwayat Abu Dawud, sebaik-baik sahur orang mukmin adalah kurma. Artinya apa? Rasulullah pun memberikan teladan untuk ya kurma, kalau enggak minimal kurma lah ya. Kurma itu yang baik buat sahur. Berikutnya Bapak Ibu, kita beranjak ke panggilan sahur yang biasa terdengar di masjid-masjid, sahur 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 begitu nggih. Dan bahkan ada juga yang cuman nyetelkan sesuatu dari HP-nya begitu. Maka sesungguhnya ini adalah adat kebiasaan masyarakat kita ya, yang mana kalau dihilangkan, pernah di kampung saya sengaja tidak ada sahur-sahur, ternyata masyarakat pada kesiangan, jadi kemudian sahur-sahur kembali. Walaupun ini bukan tuntunan Rasulullah SAW, akan tapi ini adalah kebiasaan adat masyarakat untuk membantu warga sahur. Yang sesuai dengan sunnah, kalau dikatakan sunnah itu panggilan sahur adalah panggilan adzan awal. Jadi ada 2 kali Bapak Ibu, seperti yang di Mekah dan di Madinah. Biasanya kalau yang panjenengan sampun umroh pernah mendengarkan ya suara 30 menit sebelum adzan subuh itu, masya Allah nikmat sekali suaranya nggih. Itu adzan awal Bapak Ibu nggih. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram mboten enten sahur nggak ada ya. Pas kita tawaf itu sahur nggak ada. Yang ada adalah adzan awal. Maka sebetulnya untuk adzan awal ini untuk membuat para sahabat di zaman itu yang sedang sholat itu berhenti dari sholatnya, berubah aktivitas menjadi makan sahur. Nah, itu fungsi adzan awal. Tapi kalau diterapkan di tempat kita belum terbiasa Bapak Ibu, harus izin RT, izin masyarakat, izin warga, izin prosesnya harus bermacam-macam. Karena kalau diterapkan dan warga belum tahu, adzan jam 3 dikira adzan subuh. Maka tapi yang perlu kita ketahui adalah sunnahnya adalah adzan awal. Jadi adzan itu dua kali, jam 3 kemudian subuh jam 4. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu yang baik untuk sahur itu 30 menit ya sebelum subuh ya, setelah adzan awal itu ya. Nah, ini biasanya kita
kadang-kadang ada yang melihat begadang jam 2 makan, jam 1 makan, diniatkan untuk sahur puasa besok. Maka ini sesuatu pemahaman yang salah Bapak Ibu nyuwun sewu nggih. Jadi makan jam 12 atau makan jam 10 sekalian sahur gitu. Itu bukan makan sahur Bapak Ibu. Itu makan malam. Jadi makan malam. Makan sahur itu di waktu sahur ya, jam 3 sampai jam 4 itu baru namanya sahur yang mendapatkan keberkahan. Nah, kemudian ada satu hal yang sering ditinggalkan di waktu sahur Bapak Ibu. Napa niku? Adalah banyak beristighfar. Jadi kita kebanyakan habis sahur langsung bablas ke kasur kembali untuk istirahat yang kedua kalinya. Ini makruh untuk kita habis sahur lalu tidur. Yang sunnah adalah kita habis sahur, kita persiapan gosok gigi, wudu, pakai baju, kita berangkat ke masjid, memperbanyak istighfar Bapak Ibu. Ciri-ciri orang bertakwa Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Dan ketika di waktu sahur mereka memperbanyak beristighfar. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Habis sahur itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Ini langkah menjadi kategori orang yang bertakwa. Kemudian kapan kita berhenti sahur? Sebetulnya berhenti sahur itu aslinya pas imsak, itu udah pas Bapak Ibu. Jadi pas imsak, walaupun di zaman Nabi tidak ada tuh kata-kata imsak pakai toa masjid, tidak ada. Tapi ini memudahkan kaum muslimin untuk dia berhenti dari makannya. Kalaupun dia belum sahur masih boleh makan. Berhenti untuk apa? Persiapan sholat subuh, persiapan untuk memperbanyak istighfar. Nah, adapun ketika kita sudah waktunya adzan tapi masih belum minum Bapak Ibu, ya, gelas masih di tangan nih. Kira-kira apa yang kita lakukan? Nggak mungkin kita menahan seret sampai maghrib atau kepedesan sampai maghrib. Maka ada dua pendapat. Yang pertama itu memperbolehkan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada idza uqimatis shalah wal ina'u fi yadi ahadikum fala yada'hu hatta yaqdi hajatahu. Kalau sholat sudah dikumandangkan sementara piring masih di tangan kalian, maka jangan ditinggalkan sampai menyelesaikan urusannya. Minum gelas masih di tangan kalian, jangan ditinggalkan sampai urusannya selesai. Tapi itu secukupnya nggih Bapak Ibu. Kalau kita belum minum ya cukup minum saja. Nggak usah diambil tempenya lagi, tambah segone, tambah sayuri. Ini tidak boleh. Sudah adzan nggih, sudah waktunya adzan. Aslinya tidak boleh. Pendapat yang kedua mengatakan sama sekali tidak boleh, bahkan kalau ada di dalam mulut harus dikeluarkan. Nah, maka lebih baik kita berhati-hati pas imsak sudah selesai sahurnya, kita persiapan ke masjid, berzikir, istighfar di masjid, menunggu adzan subuh. Nah, maka ini perlu kita perhatikan jamaah Bapak Ibu sekalian dimati Allah. Hal-hal kecil seperti ini menunjukkan kita mengikuti teladan Nabi atau tidak. Ya, semoga dengan hal-hal kecil kita mencontoh Rasulullah itu dianggap sebagai mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau bisa kamu menggaruk-garuk kepala itu juga meniru dari tuntunan Rasulullah SAW gitu. Maka siapapun mansanna sunnatan, siapapun yang menghidupkan sunnahku, dia akan bersamaku di surga. Semoga kita semuanya bisa meniru, mencontoh kehidupan ibadah amaliyah dari Rasulullah SAW, sehingga kita dicintai oleh beliau dan bersama beliau nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.